Mario, kau lepaskan saja wanita jarang itu. Kembalikan dia ke asalnya sekarang. Aku tidak ingin melihatnya mengotori rumah basecamp ini. Perintahlah Brian yang baru saja memasuki ruangan. Baik, Tuan. Mario dan dua pengawal lainnya membawa tubuh Steffi keluar dari sana. Tapi aku belum selesai. Dia juga belum dihukum. Kenapa kau melepasnya? Noreen menatap wajah Brian dengan bingung. Aku sudah menghukumnya dengan cara lain, sayang. Kau tenanglah. Brian merangkul istrinya keluar dari ruangan. Aku kepo, batin Noreen seraya memanyunkan bibirnya. Au, teriak Steffi. Tubuh Steffi dilempar begitu saja dari dalam mobil. Ayo pergi, perintah Mario yang langsung meninggalkannya di tempat. Sial, awas aja kalian. Steffi berdiri dengan sempoyongan, seakan semua badannya terasa hampir remuk berkeping-keping. Saat hendak memasuki rumahnya, Steffi berpapasan dengan manajernya di depan gerbang. Ada apa dengan wajahmu, Bimo? Steffi melihat raut wajah lesu dari manajernya itu. Bimo menghela nafas panjang. Semua endorse kau dicabut lagi oleh pemilik produknya. Kau sama sekali tidak punya pekerjaan itu. Bahkan, penghasilan tertinggi dari brand Tuan Labrayan tidak ada lagi. Dia sudah menghentikan kontraknya secara sepihak. Apa? Tidak boleh seperti itu dong. Mereka tidak boleh seenaknya membatalkan kontrak perjanjian denganku yang sudah aku tanda tangani. Tapi itulah faktanya, Steffi. Bahkan kau lihat, rumah di depanmu ini sekarang bukan lagi milikmu. Sudah ada yang membelinya 3 kali lipat. Sementara kau hanya mencicilnya. Jelas kau yang akan dilempar. Bahkan orang yang punya rumah akan mengembalikan cicilanmu yang belum seberapa itu. Kau bohong. Tidak mungkin. Ini rumahku. Pekerjaanku sangatlah padat. Kau juga berbohong tentang tidak adanya endorsan yang masuk. Kau bohong, Bimo. Steffi berteriak dengan histeris seperti orang yang kesetanan. Bahkan Steffi berlari memasuki rumah megahnya, namun dicegah oleh dua pengawal Brian di sana. Kau tidak boleh masuk. Kau siapa? Beraninya kau melarangku memasuki rumahku sendiri, teriak Steffi. Pergi dari sini atau aku akan melemparkanmu ke jalanan sekarang. Bentak salah satu pengawal tersebut dengan wajah yang mengerikan. Sudah, Steffi, ayo kita pergi aja dari sini. Bimo membawa tubuh Steffi yang meronta-ronta seraya mengoceh tidak jelas ke dalam mobilnya dan berlalu dari depan gerbang. Steffi meringkuk di jok belakang dengan isakan tangisnya yang seakan tidak ingin berhenti begitu saja. Raut wajah penyesalan tergambar jelas darinya. Hingga sesak di dada sangat dia rasakan kini. Tenangkan dirimu dan ceritakan semua padaku yang sebenarnya. Aku hanya membaca artikel tentangmu. Tapi aku yakin kau pasti melakukan kesalahan fatal itu. Hingga Tuan Labrayan melakukan semua ini padamu. Aku tidak percaya bahwa Tuan Labrayan benar-benar mempunyai kekuasaan yang luas di sini. Bahkan semua pekerjaan yang berkaitan denganmu. Dengan mudah dia menghentikan begitu saja. Memang, memiliki banyak uang akan seenaknya memperlakukan orang yang lemah, ujar Bimo. Steffi hanya terdiam tanpa menjawab perkataannya sama sekali. Kita akan tinggal di apartemenku untuk sementara waktu. Sabarlah, Steffi, karena kau sudah tidak punya pekerjaan sama sekali saat ini. Jangankan untuk berakting lagi di depan layar. Podcast aja tidak akan mengundangmu. Kau benar-benar di blacklist dari dunia hiburan dengan cepat, tanpa persiapan sedikit pun. Aku harap kau tidak membuka ponsel terlebih dulu, sampai masalahnya redam. Aku tidak ingin kau tambah frustasi dengan komentar orang-orang di sosial mediamu. Karena Tuan Brian sudah membuat artikel skandalmu di seluruh internet tentang kau yang berencana melakukan penculikan dan pembunuhan kepada istrinya. Tapi untungnya dia tidak membawamu ke jalur hukum. Jelas, Bimo. Persetan dengan semuanya. Kau diamlah dan jangan berkata apapun lagi. Kau hanya akan membuat kepalaku terasa ingin pecah, teriak Steffi. Baiklah. Bimo terus fokus melajukan mobilnya. Malam hari pun tiba. Terlihat Noreen yang sedang duduk di sofa ruang TV. Ya Tuhan, semua stasiun televisi menayangkan berita Steffi. Apa yang Brian lakukan padanya? Apa dia bakalan di blacklist dari semua channel televisi ya? Terus nasibnya bagaimana? Oceh Noreen.
Tidak usah mengurusi nasib orang yang jahat padamu, sayang. Lagian kau juga yang menyuruhku untuk menghukum tanpa menyentuhnya. Aku sudah melakukannya. Itu pun setengahnya. Aku tidak bisa membayangkan kalau aku menghukumnya dengan sungguh-sungguh. Mungkin dia akan mati karena kelaparan. Sautlah Brian yang baru saja datang membawa 2 botol minuman dingin dari dalam kulkas. Lalu duduk di samping istrinya. Noreen mengangguk dan kembali melihat tayangan televisi di depannya. Tapi di artikel kau menyebutkan aku, berarti semua orang tahu kalau aku ini istrimu. Noreen menatapnya. Memangnya di situ ada tulisan namamu. Aku hanya menyebutkan istriku saja dan sangat-sangat menutupi identitasmu. Tenang aja. Baguslah, kau pintar sekali. Noreen mengecup kilat pipinya. Tapi aku akan tetap mengungkapkan identitasmu nanti saat kau sudah lulus dari sekolah. Iya, terserah kau saja, asalkan tidak sekarang. Minumlah dulu, kau pasti lelah dengan kejadian hari ini. Labraya menyodorkan minuman untuknya. Terima kasih. Noreen meminum setengahnya dan meletakkan kembali di atas meja. Terus, nasib Michelle bagaimana? Noreen kembali menoleh ke arah suaminya. Dia akan bernasib sama dengan Stevie. Lihat aja. Tidak akan mungkin Assegaf bisa mengembalikan uang sahamku yang bernilai sangat fantastis itu dalam waktu sebulan. Tidak mudah, sayang. Apa dia akan menjual perusahaannya? Tidak hanya perusahaan yang akan dia jual, bahkan rumahnya juga akan melayang. Lihat aja nanti. Sebenarnya aku tidak tega melihatnya, tapi mau bagaimana lagi? Dia jahat dan dia juga harus menerima balasan atas apa yang akan dia lakukan padaku. Setidaknya kita sudah membuatnya jerah. Iya, itu yang aku maksud, sayang. Brian merangkul sang istri dan membawanya ke dalam dekapannya. Keesokan harinya, Noreen pergi ke sekolah seperti biasanya. Kali ini dia dikawal oleh 3 mobil pengawal yang berjalan di depan dan belakang mobil yang dikendarai Danto. Karena Brian sudah ada janji temu dengan klien di luar negeri, sehingga Noreen menolak dengan keras saat Brian akan mengantarnya. Maafkan saya, Nyonya, andai saja saya tidak izin. Kemarin, mungkin 2 cucumu itu sudah saya hajar sampai mampus di tempat. Ujar Danto seraya menyetir mobilnya dengan hati-hati. Aku justru khawatir jika kau yang menjemputku kemarin. 2 pengawal kita saja terbunuh olehnya, apalagi kau sendirian. Nyonya meremehkan saya rupanya. Jangankan 2 orang, 1 RT pun akan saya lawan dengan tangan kosong. Nyonya tidak usah khawatir. Iya, terserah kau aja. Tidak butuh waktu lama, mereka pun telah sampai di depan gerbang sekolah. Terlihat Sabrina yang sudah menunggu Noreen di sana. Untuk apa dia membawa rombongan untuk pergi ke sekolah? Dasar lebay. Oceh Sabrina. Hai Sabrina. Noreen memeluknya. Tidak sekalian kau membawa 10 mobil, biar dikira sedang pergi ziarah. Kau ada-ada aja. Ayo masuk. Noreen menggandeng tangan Sabrina memasuki sekolah. Saat sampai di kelas, semua siswa di sana disibukkan oleh ponselnya masing-masing. Wah, kasihan banget ya Stevie. Padahal dia aktris biasku yang sangat cantik. Tapi sayangnya kelakuan dia buruk. Aku tidak bisa membayangkan kalau jadi istri pengusaha itu. Pasti trauma deh. Terdengar salah satu siswa yang membicarakan berita yang sedang viral hari ini. Iya, kau benar. Tapi setidaknya jangan perlakukan Stevie seperti itu. Sekarang dia pasti sedang frustasi dengan berita yang sedang ramai ini. Saut yang lainnya. Tapi salahnya sendiri. Harusnya sebagai public figure tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun yang bisa tersorot kamera wartawan. Lah, ini masalah besar. Coba saja kalau tidak ketahuan. Stevie pasti sudah melakukan sesuatu yang buruk pada istri pengusaha itu. Bener juga sih. Aku jadi penasaran dengan istri pengusaha itu. Kenapa harus disembunyikan sekali identitasnya? Sabrina menarik tangan Noreen yang sedari tadi berdiri di depan meja. Mendengar percakapan mereka. Kau tidak boleh mendengarkannya. Ayo duduklah. Sabrina mendudukkannya di kursi. Memangnya kau tahu? Kau masih menanyakannya? Jelaslah aku tahu. Bagaimana keadaanmu? Apa kau baik-baik aja? Iya, untungnya aku bisa melarikan diri.
Syukurlah, aku benar-benar mengkhawatirkanmu, Naurin. Sabrina memeluknya. Sudahlah, yang terpenting aku tidak apa-apa. Oh ya, mana Hilda? Hilda mungkin semalam kencan dengan si kasir dan sekarang telat lagi. Padahal sedang semester, tapi dia malah pacaran. Jawab Sabrina. Memangnya kau tidak pacaran? Tidak. Mario tahu kok kalau aku sedang semester, jadi dia tidak datang menemuiku akhir-akhir ini karena aku melarangnya. Kedua mata Naurin membulat mendengar penuturan dari Sabrina. Memangnya kalian sudah pacaran? Naurin menatapnya. Ya ampun, mulutku. Batin Sabrina memegang bibirnya. Katakanlah padaku, kalian pacaran. Naurin semakin dibuat penasaran. Tapi kumohon, kau jangan memarahinya ya. Tidak akan, atas dasar apa aku memarahinya? Baguslah. Mario menembakku kemarin, dan aku juga langsung menerimanya karena aku juga menyukainya. Dia tidak melakukan sesuatu yang buruk padamu, kan? Sesuatu yang buruk? Apa yang kau maksud? Maksudku semacam memukulmu atau berkata kasar denganmu? Mana mungkin dia melakukan itu? Justru dia membuatku tidak bisa melepaskannya. Maksudnya? Norin menaikkan satu alisnya. Lagi-lagi Sabrina keceplosan, membuatnya semakin salah tingkah. Iya, aku tidak bisa melepaskannya karena kami berdua saling mencintai. Udah, itu aja. Bye. Aku harus belajar dulu sebelum guru masuk. Sabrina berlalu dari duduk dan di kursinya. Dia aneh, gumam Naurin. Makanlah, Steffi. Dari semalam kau belum makan apapun. Isilah perutmu sedikit saja agar kau punya tenaga. Bujuk Bimo sambil membawa nampan di tangannya. Namun Steffi terus berbaring membelakangi Bimo di sana, menutup setengah tubuhnya dengan selimut tebal dan tatapan yang kosong. Baiklah, aku akan menaruh makanannya di meja. Kau makanlah setelah moodmu sedikit kembali normal. Aku akan pergi sebentar untuk mengurus semua kekacauan ini. Bimo beranjak dari bibir kasur dan berjalan meninggalkan ruangan kamar itu. Air mata kembali menetes di kedua pipi Steffi. Tubuhnya gemetar menahan sesak di hatinya, hingga isakan lirih terdengar mengisi keheningan kamar. Bimo menginjak pedal gas dan berlalu meninggalkan apartemennya. Beberapa menit berselang, Bimo sudah sampai di depan perusahaan milik Labrayan. Aku harap Tuan Labrayan dengan berbaik hati mau memaafkan Steffi dan bisa merubah hidupnya kembali. Aku yakin Steffi tidak seperti itu. Pasti ada seseorang yang mengajarinya serta mempengaruhinya. Aku yakin itu. Bimo turun dari mobil dan berjalan ke arah lobi. Ada yang bisa saya bantu? Sapa staf lobi. Saya ingin bertemu dengan Tuan Labrayan. Apa beliau ada? Apa Tuan ada janji dengannya? Tidak ada. Tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan pada Tuan Labrayan. Dengan siapa? Bimo, manajer Nona Steffi. Baik, silakan Anda menunggu di sana. Akan saya sampaikan kepada Tuan Labrayan. Staf lobi menunjuk ke arah ruang tunggu. Terima kasih. Bimo berjalan ke ruang tunggu di sana. Staf lobi tersebut menghubungi Labrayan melalui telepon kantor. Ada apa? Saut Labrayan dari dalam telepon. Ada seseorang yang bernama Bimo yang ingin bertemu dengan Tuan Labrayan. Dia merupakan manajer Nona Steffi. Apa Tuan ingin menemuinya? Untuk apa dia datang kemari? Ada hal penting yang ingin disampaikan olehnya, Tuan. Baiklah, antarkan dia ke ruanganku segera. Baik, Tuan. Setelah mematikan teleponnya, staf lobi tersebut menghampiri Bimo. Mari, Tuan, biar saya antarkan ke ruangan Tuan Labrayan. Baik. Mereka berdua pun menaiki lift pribadi menuju ke lantai atas. Tok, tok, tok. Masuklah. Staf lobi pun membuka pintu ruangan perlahan. Ini Tuan, orangnya. Silahkan. Saya permisi. Staf lobi pun berpamitan untuk keluar. Duduklah. Perintah Labrayan yang masih fokus pada layar laptop di depannya. Baik. Bimo pun duduk di sofa ruangan. Tidak lama Labrayan menghentikan aktivitasnya, lalu menghampiri Bimo dan juga duduk tepat di depannya. Ada hal penting apa yang ingin kau katakan padaku? Labrayan menatapnya. Begini, Tuan.
Saya sebagai manajer Steffi minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua perlakuannya pada Nyonya Muda. Saya yakin Steffi sangat menyesal dengan semua yang dia lakukan. Saya juga yakin kalau ada orang lain di balik penculikan itu. Karena saya sudah mengenal Steffi sejak dia kecil. Dia baik, hanya saja mudah terpengaruh dengan orang lain. Mungkin di balik kejadian itu ada orang yang mempengaruhinya, Tuan. Jelas Bimo. Labrayan tersenyum sini serta menyandarkan kepalanya pada punggung sofa. Kau benar, ada dua jalang yang terlibat di dalamnya, dan keduanya sudah menerima hukuman masing-masing. Kalau kau ingin meminta maaf, maka lakukanlah pada yang bersangkutan. Tapi aku yakin, istriku sudah memaafkan mereka semua, namun tidak dengan hukumannya. Karena istriku ingin membuat keduanya jera agar mereka menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Tentang sikap Steffi yang kau ketahui dari kecil, aku tidak mau tahu. Persetan dengan itu semua. Yang aku tahu hanyalah dia bersekongkol menculik istriku untuk membunuhnya. Dan kau bisa membayangkan, jika istriku tidak bisa melarikan diri, mungkin mereka akan membunuhnya dengan mengenaskan. Labrayam beranjak duduk kembali dan menatap Bimo dengan tajam. Bimo mengangguk mencoba memahaminya. Baik Tuan, tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada Nyonya Muda untuk mewakili Steffi. Maaf telah mengganggu waktu Tuan, saya permisi. Bimo pun berlalu setelah mendapatkan anggukan dari Labrayan. Maafkan aku Steffi, aku tidak bisa berbuat banyak untuk membantumu. Sepertinya Tuan Labrayan sudah bulat dengan apa yang dilakukan. Kau harus menjadi lebih mandiri lagi, Steffi. Dengan adanya kejadian ini, aku harap kau menjadi pribadi yang lebih baik atas pendirianmu sendiri. Bimo berjalan menuju lift dan turun ke lantai bawah.